SMP Negeri 1 Sumber Pucung berdiri pada tanggal 7 November 1983 dengan luas lahan seluruhnya 13.630 meter persegi. SMP Negeri 1 Sumber Pucung terletak di Jalan Manggar 28 Sumber Pucung. Jumlah rombel belajar 24 kelas, jumlah siswa 680 orang. Tersedia ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium bahasa, ruang TIK, koperasi siswa, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang TU, ruang staf, ruang adiwiyata, ruang menjahit atau keterampilan, musola, dua kamar mandi guru, 18 kamar mandi siswa. Pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Sumber Pucung sudah terakreditasi dengan predikat A. Visi dan misi SMP Negeri 1 Sumber Pucung. Visi: berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Misi sekolah: mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berkepribadian. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkemampuan dan kompetitif. Mewujudkan kegiatan siswa yang aktif dan kreatif. Mewujudkan standar kompetensi kelulusan. Mewujudkan standar isi. Mewujudkan standar proses.
Mewujudkan standar pendidik dan kependidikan. Mewujudkan standar sarana dan prasarana. Mewujudkan standar pengelolaan. Mewujudkan standar pembiayaan. Mewujudkan standar penilaian sekolah. Mewujudkan budaya sehat. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Mewujudkan sekolah yang rindang dan asri. Mewujudkan perilaku mencegah pencemaran, menjaga lingkungan, dan melestarikan alam. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di sekolah. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin yang diikuti oleh semua penghuni sekolah meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, petugas kebersihan, dan siswa. Kegiatan Pokja pengomposan antara lain pemilahan, memilah sampah organik dan anorganik. Pencacahan, mencacah sampah organik hasil pemilahan sampai halus. Sampah yang telah dicacah dicampur larutan bioaktivator sampai merata. Kompos setengah jadi dikeluarkan dan dibalik posisi sampahnya. Proses pematangan sampah waktunya kira-kira 2-3 minggu. Proses pengeringan kompos yang sudah jadi dengan cara digelar atau dijemur. Kompos yang sudah kering disaring agar mendapat butiran kompos yang halus dan seragam besarnya. Produk kompos dikemas semenarik mungkin dan siap dimanfaatkan. Melalui kegiatan pengomposan, kita ciptakan lingkungan sekolah yang bersih, berproduktif, bermanfaat di masa sekarang maupun mendatang. Dengan memakai alat seperti bor biopori, KP, cetok, pisau, dan linggis serta paralon dan kawat kasa, siswa SMP Negeri 1 Sumber Pucung yang bergabung di Pokja Biopori membuat lubang serapan biopori sedalam 50-100 cm dengan diameter 10-30 cm. Pokja Biopori bertugas membuat dan memelihara lubang serapan biopori yang ada di area lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sumber Pucung. Lubang serapan biopori ini kemudian dimasuki sampah organik seperti rumput dan daun-daun kering dan bisa diambil 3 bulan berikutnya untuk dijadikan pupuk kompos. Pembibitan tanaman dari biji dengan proses sebagai berikut: merancang, mencari, dan memilih tanaman. Merancang, mencari, dan memilih biji tanaman. Menyediakan kerikil dan batu. Mencampur tanah dengan pupuk kandang kering. Menyediakan media pembibitan, kantong plastik atau pot. Mengisi bagian kantung plastik dengan kerikil kecil untuk memberi rongga udara bagian akar tanaman. Mengisi 1/4 bagian kantong plastik dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Meletakkan biji tanaman yang sudah tua dan sudah dikeringkan di tanah media pembibitan. Menutup biji tanaman dengan tanah tipis saja. Memberi sedikit air di atasnya. Greenhouse adalah rumah hijau yang merupakan tempat budidaya berbagai macam tanaman. Kelompok kerja dibimbing oleh 3 guru beranggotakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumber Pucung sejumlah 13 siswa.
greenhouse memiliki fungsi diantaranya melindungi tanaman dari suhu yang terlalu panas atau dingin, melindungi tanaman dari badai debu, membantu untuk mencegah hama, untuk menanam bunga, sayuran, buah-buahan, untuk mengubah tanah yang kurang subur menjadi subur, sebagai tempat penelitian dan percobaan. Tanaman di greenhouse diantaranya spesies anggrek, spesies anthurium, spesies gelombang cinta, tumbuhan paku, dan lidah mertua. Dibimbing 3 orang guru beranggotakan 14 siswa. Pokja Kolam Ikan, kegiatannya membesarkan bibit ikan air tawar, membersihkan kolam setiap 2 hari sekali, pemberian pakan yang teratur, baik pakan alami maupun buatan, penggantian air yang teratur. Tujuannya, menumbuh kembangkan budaya memanfaatkan perkarangan yang tidak terpakai, menggali dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang air tawar yang berkualitas dan berproduktif, mewujudkan sekolah yang rindang dan asri, serta mewujudkan perilaku mencegah pencemaran lingkungan dan melestarikan alam. Spesies jenis ikan, mujair, nila, mas, lele, sepat, pembersih kaca, dan patin. Keterampilan merupakan salah satu pokja di Sekolah Adiwiyata. Di pokja ini, siswa memanfaatkan barang atau benda-benda yang tidak terpakai menjadi barang baru yang mempunyai nilai ekonomi. Dengan tujuan melatih siswa peduli lingkungan untuk bekal pengalaman untuk menciptakan lapangan kerja serta menambah pendapatan ekonomi. Tujuan dari pokja kamar mandi untuk mendidik anak-anak peduli adanya kebersihan kamar mandi yang merupakan kegiatan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Pokja ini beranggotakan 48 orang yang terbagi kamar mandi wanita dan kamar mandi laki-laki yang setiap hari piket 4 orang yang diberi tugas meliputi kebersihan kamar mandi, kelancaran air di kamar mandi, keamanan atau ketertiban alat di kamar mandi, menanam dan merawat pandan yang berfungsi sebagai pengharum kamar mandi dengan pandan. Palang Merah Remaja atau PMR merupakan organisasi sosial kemanusiaan yang berada di bawah naungan Palang Merah Indonesia atau PMI. Melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR di SMP Negeri 1 Sumber Pucung, mengajak siswa untuk bergabung memperdalam ilmu pengetahuan, keterampilan tentang palang merah, dan belajar untuk peka dan peduli terhadap sesama manusia tanpa membedakan perbedaan yang ada. Pojak PMR beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 3 guru pembimbing dan 10 siswa. Mempunyai tugas memberikan pertolongan meliputi kegiatan-kegiatan seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Sumber Pucung. UKS bergerak dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu untuk menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan serta membimbing peserta didik agar dapat menerapkan perilaku pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan masyarakat sekolah. Sedangkan manfaat dari UKS Bakti Sehat adalah memiliki keterampilan dalam upaya pelayanan kesehatan yang sederhana,
Kegiatan yang dilakukan UKS Bakti Sehat meliputi pemberian pertolongan pertama pada warga SMP Negeri 1 Sumber Pucung apabila terjadi kecelakaan di lingkungan sekolah, memberikan rujukan ke puskesmas bagi penderita dan korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut. Dari kelompok kerja penerima tamu terdiri dari 21 siswa. Tugas Pokja Tamu yang pasti menerima tamu baik di hari-hari biasa secara rutin ataupun pada saat kegiatan tertentu di sekolah. Secara rutin, Pokja Tamu terbagi dalam kelompok piket dimulai hari Senin sampai dengan Sabtu terdiri dari 3-4 siswa, sedangkan pada acara kegiatan tertentu di sekolah secara keseluruhan, Pokja Tamu bertugas dengan pembagian lokasi di bawah koordinator penanggung jawab terima tamu. Pokja Jurnalis beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 4 guru pembimbing dan 9 siswa. Tugas Pokja Jurnalis adalah meliputi kegiatan-kegiatan seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Sumber Pucung dan liputan-liputan sekitarnya. Hasil liputan dikemas dalam sebuah buletin yang dinamakan Pelita Pos. Tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya sebidang tanah baik di halaman rumah atau sekolah. Manfaat toga untuk memenuhi keperluan alam bagi kehidupan, termasuk keperluan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan secara tradisional. Adapun tanaman obat yang menjadi andalan SMP Negeri 1 Sumber Pucung yaitu kunyit dan kencur. Karena khasiat dari kedua tanaman ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kedua jenis tanaman ini dijadikan bahan utama produk unggulan jamu kunyit asam dan beras kencur. Berikut ini bahan yang diperlukan dan langkah-langkah pembuatan jamu kunyit asam. Bahannya 500 gram gula pasir, 300 gram gula merah, 500 gram kunyit, 250 gram asam jawa, 2 sendok makan garam. Langkah-langkahnya: cuci kunyit sampai bersih, potong tipis-tipis. Rebuslah air sampai mendidih. Masukkan gula pasir, gula merah, dan asam ke dalam air yang sudah mendidih sampai hancur. Masukkan kunyit yang sudah dihaluskan. Tambahkan garam secukupnya. Tunggu sampai dingin, lalu saring. Jamu siap dikemas dan diminum. Wudhu mengandung ajaran tentang kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani. Sholat adalah ibadah yang terpenting yang wajib didirikan oleh setiap muslim. Kajian Al-Quran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Kegiatan keagamaan bertujuan untuk membiasakan pengamalan ajaran agama bagi para siswa.
Jumat bersih dilakukan setiap hari Jumat setelah jam kedua pelajaran, diikuti oleh semua penghuni sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, petugas kebersihan, dan siswa yang terbagi-bagi di masing-masing lokasi. Pramuka diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 dengan macam kegiatan meliputi LBB, Simapur, Morse, Kim, Bifar, Menaksir, sketsa panorama, tali temali. Pelaksanaan kegiatan setiap hari Sabtu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, disiplin, mandiri, menjunjung nilai luhur bangsa, serta melestarikan lingkungan hidup. Pengembangan diri bahasa Inggris diikuti oleh siswa SMP Negeri 1 Sumber Pucung yang dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah jam pelajaran selesai. Diharapkan dari pengembangan diri ini dapat memupuk rasa percaya diri dan mengembangkan bakat yang dimiliki serta dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ekskul seni musik dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk menampung siswa yang mempunyai bakat seni musik yang diarahkan untuk berprestasi. Ekskul dilaksanakan setiap seminggu 2 pertemuan di bawah pengawasan seorang pelatih dan pembina. Pengembangan diri seni tari diikuti oleh siswa SMP Negeri 1 Sumber Pucung yang dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah jam pelajaran selesai. Diharapkan dari pengembangan diri ini dapat memupuk rasa percaya diri dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Ekskul pencaksilat dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk menampung siswa yang mempunyai bakat pencaksilat yang diarahkan untuk berprestasi. Ekskul dilaksanakan setiap seminggu 2 pertemuan di bawah pengawasan seorang pelatih dan pembina. Ekskul pencaksilat ini diberi nama PPSP, Perkumpulan Pencaksilat Pelita. Ekskul sepak bola dilaksanakan di luar jam pelajaran untuk menampung siswa yang mempunyai bakat sepak bola yang diarahkan untuk berprestasi. Ekskul dilaksanakan setiap seminggu 2 pertemuan di bawah pengawasan seorang pelatih dan pembina. Ekskul sepak bola ini diberi nama Pelita FC. Prestasi ekskul ini pernah menjuarai sepak bola Liga Pendidikan Indonesia atau LPI tingkat kabupaten. Ekskul bola voli dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk menampung siswa yang mempunyai bakat bola voli yang diarahkan untuk berprestasi. Ekskul dilaksanakan setiap seminggu 2 pertemuan di bawah pengawasan seorang pelatih dan pembina. Ekskul bola voli ini diberi nama BVPC, Bola Voli Pelita Club. Ekskul bola basket dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk menampung siswa-siswi yang mempunyai bakat olahraga bola basket yang diarahkan untuk berprestasi di bidangnya. Ekskul dilaksanakan setiap minggu 2 kali pertemuan di bawah pengawasan seorang pelatih dan pembina. Ekskul bola basket ini diberi nama BBPC, Bola Basket Pelita Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sebagai kepala sekolah akan menguraikan secara singkat tentang program Adiwiyata yang ada di SMP Negeri 1 Sumber Pucung.
SMP Negeri Sumber Pocong yang berdiri pada tanggal 7 November tahun 1983 di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pocong, Kabupaten Malang. Saat ini sekolahan kami mempunyai 24 rombongan belajar, 679 siswa, dan diasuh oleh 39 orang guru dan 7 tenaga administrasi. Sampai saat ini sekolahan kami sudah pernah dipimpin oleh beberapa bapak ataupun ibu kepala sekolah. Di antaranya yang pertama adalah Bapak Muhammad Sukri Wisnupati, yang kedua adalah Bapak Kusdu Adi Pratomo, yang ketiga adalah Bapak Yusuf Sukarjo, yang keempat adalah Bapak Martinus Pribadi, kemudian yang kelima adalah Ibu Hajah Sulasih, kemudian saya sendiri Sutarmoko, dimulai tahun 2012 tepatnya pada bulan Juni sampai sekarang ini. Selama ini SMP Negeri 1 Sumber Pocong memang belum banyak dikenal prestasinya oleh lingkungan masyarakat ataupun di wilayah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah yang baru saja mutasi ke sekolah ini, mengajak seluruh komponen di lembaga ini untuk bisa bekerja keras dan cerdas untuk mengejar ketertinggalan agar sekolah ini dapat dikenal di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau bisa di tingkat nasional. Alhamdulillah, pada bulan Juni 2013, dari upaya yang dilakukan bersama-sama seluruh komponen sekolah dalam rangka untuk mensukseskan program Adiwiyata telah menampakkan hasil, yaitu berupa pengakuan dari pemerintah Kabupaten Malang, berupa pemberian sertifikat dan pemberian piagam Adiwiyata telah diberikan secara langsung oleh Bupati Malang kepada Kepala SMP Negeri 1 Sumber Pocong. Oleh karena itu, saya dan seluruh komponen sekolah ini berupaya dengan keras untuk bisa memenuhi kelengkapan dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kriteria penilaian sekolah Adiwiyata di tingkat Provinsi Jawa Timur. Fasilitas-fasilitas yang sudah selesai dibangun diantaranya adalah penambahan kamar mandi dan WC, kemudian adanya greenhouse, dan pembangunan papan nama sekolah, kemudian rehabilitasi ruang kepala sekolah, rehabilitasi ruang kelas yang berjumlah 10 ruang, kemudian rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang tata usaha, rehabilitasi ruang OKS, dan pengadaan sekretariat ruang Adiwiyata. Fasilitas yang lain yang masih dibangun diantaranya adalah kantin sehat sekolah yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Sebagai kepala sekolah, sudah berusaha untuk menjalin kerjasama dengan wali murid dan lintas sektoral yang ada di wilayah Kecamatan Sumber Pocong. Kepada wali murid sudah saya paparkan visi dan misi sekolah sehubungan dengan program Adiwiyata ini, dan mohon dukungan supaya bisa tercapai program-program Adiwiyata ini. Kerjasama dengan lintas sektoral, dengan instansi lain di tingkat kecamatan, misalnya dengan puskesmas, dengan UPTD, TK, SD, dan PLS, serta dengan UPT lain di tingkat kecamatan. Kerjasama lintas sektoral di tingkat kabupaten, misalnya dengan Badan Lingkungan Hidup dan sekolah-sekolah yang sudah berpredikat Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata tingkat nasional, agar program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sumber Pocong ini dapat sesuai dengan harapan melalui diskusi, koordinasi, dan workshop sebagai upaya untuk meningkatkan informasi dan pemahaman dari program Adiwiyata secara lebih jelas. Mudah-mudahan upaya kita selama ini dalam rangka menuju dan memperkenalkan dan bahkan sekarang sudah menjadi Adiwiyata di tingkat kabupaten mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, mohon doa restu kepada Bapak Ibu baik di lingkungan sekolah
di lintas sektoral maupun warga sekitar sekolah ini untuk bisa mendukung kerja keras sekolahan ini ya, supaya bisa berhasil dan sukses sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, gerak. Tegak, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerak di depan, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Siap, gerak. OSIS. OSIS, 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 yes. SMP 1. Satu jiwa, satu hati menuju prestasi SMP 1, yes. Yes, Adiwiyata. bisa, Adiwiyata Mandiri. pasti bisa. SMP 1 Adiwiyata. Jaya, 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 luar biasa. Tanpa kehormatan, bubar barisan.